warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi para sahabat, teman-teman, dan saudara semuanya. Tentu saja di channel Bennywood. Dan di kesempatan kali ini saya akan sharing tentang las PVC atau welding plastik. Akan tetapi di sini saya khususkan pembahasan tentang masalah las PVC. Kenapa saya memilih untuk membahas masalah ini? Karena dari tayangan yang kemarin yang saya upload tentang welding plastik atau las PVC itu dalam pembuatan aksesoris sepeda itu ada yang menanggapi, salah satunya dari Mas Indra Prasetyo, dan juga berhubung tayangan ini saya sharekan lewat WhatsApp dan berbagai medsos yang lainnya, justru ada sebagian teman-teman dan sahabat itu menanyakan tidak langsung di kolom komentar tayangan saya, akan tetapi kembali lagi menanyakannya di kolom medsos WhatsApp. Dan di sini akan saya jawab semuanya satu persatu. Nah, mungkin ini dapat dikatakan kita pembahasan tentang welding plastik dalam permasalahan mendasar dan penanggulangannya. Dalam tayangan ini saya tidak bermaksud untuk menggurui. Pada dasarnya di sini saya hanya sharing dan untuk kita pelajari bersama-sama. Dan saya pun juga ini masih belajar. Jadi istilahnya selama kita hidup itu selamanya kita tetap akan belajar. Pada kenyataannya kemarin dalam las PVC itu pun saya mendapatkan kendala dan akhirnya mendapatkan masukan dari salah satu teman-teman, salah satunya yaitu Mas Indra. Ya, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Indra Prasetyo yang telah berkomen di komentar video saya yang kemarin yaitu tentang welding plastik, tentang las PVC. Perlu para sahabat ketahui, Mas Indra Prasetyo ini dulu satu perusahaan, satu PT dengan saya waktu kerja di proyek di Cikarang. Itu beliaunya itu sebagai welder ya. Tentu saja kalau dia mengomentari las plastik saya ya tentu sangat memang suatu masukan yang sangat bagus karena memang beliaunya itu ahlinya. Nah, saya itu dulu yang mengajari ya, termasuk Mas Indra Prasetyo itu. Dan di situ Mas Indra mengatakan bahwasanya kemarin di video saya itu kalau para sahabat itu mengikuti dalam pengelasan slebor kemarin itu yang setengah lingkaran itu saya sempat menggunakan root atau umpan lasnya itu yang double root seperti ini, akan tetapi akhirnya saya ganti yang single seperti ini dengan alasan karena ternyata yang double root ini kurang masuk ke dalam lubang tempat untuk ngelas dan kurang menempel. Nah, di situ Mas Indra mengatakan itu mungkin kurang bersih. Yang dimaksud Mas Indra kurang bersih itu mungkin sisinya ini sebelum dilas ini kurang dibersihkan. Setelah digerinda biasanya kan ada serbuk kotoran seperti ini. Nah, ini seharusnya memang harus dibersihkan seperti ini. Kalau dulu waktu kerja di PT itu kita membersihkannya dengan thinner dan pakai lap. Dan sebelum itu dilas itu ini kalau diperbesar ini masih ada serabut-serabutnya dari gerinda. Nah, ini kita bersihkan dengan besi yang tajam seperti ini. Nah, baru nanti dilas. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan apa yang ditayangan kemarin, di situ di kolom deskripsi sudah saya terangkan bahwasanya apa yang saya sharingkan, saya ulaskan di sini tentang las plastik ini sudah saya istilahnya saya disclaimerkan bahwasanya di sini tidak merta dalam teknik yang saya berikan ini tidak bisa langsung dipraktekkan dengan mudah dikarenakan alat yang saya gunakan ini sebenarnya tidak recommended lah istilah seperti itu. Tidak dianjurkan untuk produksi seperti apa yang saya utarakan kemarin. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman yang belum menyaksikan itu disaksikan dulu yang kemarin tentang welding plastik dan dibaca di kolom deskripsi. Dan memang benar apa yang dikatakan Mas Indra. Akhirnya beliau juga menambahkan mungkin lasnya itu waktu pemanasan dalam umpannya memang kurang panas, akhirnya dia kurang meleleh. Nah, itu permasalahannya. Jadi nomor satu permasalahannya adalah kurang bersih. Nomor dua adalah
ini kurang panas. Nah, ini juga saya bisa memberikan penjelasannya kemarin kenapa kurang panas, ya dikarenakan kembali lagi ke alat. Seperti yang saya bilang kemarin, alat ini pernah rusak, akhirnya diperbaiki, akhirnya tukang memperbaiki tukang elektronya itu ada yang keliru, yaitu antara pemanas dan volume udaranya itu ternyata pengaturannya jadi satu yang seharusnya terpisah. Jadi saya harus berulang-ulang men-setting untuk mencari komposisi antara volume udara yang keluar dan panasnya, suhu panasnya yang cukup. Itu permasalahan pertama. Dan untuk permasalahan yang paling utama sebenarnya adalah pada plat PVC-nya ini sendiri. Nah, sebelum saya membuat video itu, saya memang sempat telepon dengan Mas Indra bahwasanya kita bahas tentang masalah bahan baku plat ini. Nah, dikarenakan saya berdomisili di kota yang kecil, tentu saja mencari plat itu akhirnya susah dengan apa ya istilahnya. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan material itu, akhirnya saya membuat paralon itu, saya press seperti yang saya tayangkan beberapa waktu lalu itu, yaitu cara membuat plat PVC dari pipa paralon. Nah, permasalahannya adalah sebenarnya dalam material di pasaran itu yang pernah saya temui itu ternyata PVC itu platnya ada 3 macam. Yang asli itu ini yang sering kita gunakan dalam industri, dalam pertukangan di project itu seperti ini. Jadi warnanya lebih terang, dan ini titik didiknya rendah. Jadi kemungkinan untuk gosong atau tidak menempel itu sangat minim, dikarenakan antara rod dengan material yang akan kita las ini titik didihnya hampir sama. Jadi untuk gejala gosong itu sangat minim sekali. Dan memang ini materialnya memang sangat lebih mahal. Untuk harganya saya juga kurang tahu, mungkin teman-teman ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Dan material yang lain yang pernah saya gunakan yaitu ini benar memang plat PVC juga. Ini saya dapatkan dulu di Surabaya. Nah, kemarin yang waktu saya las ini di selebor kemarin itu, plat yang saya gunakan ini yang saya padukan dengan yang selebor melengkung itu plat dari pipa paralon yang saya press seperti ini. Ini warnanya hampir sama, tetapi kalau dilihat lebih cermat, yang plat ini lebih gelap. Dan ini dulu saya membelinya itu ukuran 1 meter kali 1,5 itu harganya 300.000. Nah, sedangkan yang ini yang agak lebih terang ini, seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah hasil dari press pipa PVC yang saya jadikan lembaran. Jadi pipa 4,5 dim itu ketika saya press lebarnya menjadi sekitar 40 cm, 40 cm kalau memang benar-benar lurus bisa lebih. Nah, itu lebarnya 40 cm dan panjangnya 4 meter. Itu dengan harga 100.000. Ini yang saya dapatkan yang harga 300.000 ini, yang pernah saya beli di Surabaya ini, ternyata kemarin kenapa kok susah untuk pengelasannya, dikarenakan maksud saya dilas dengan yang pipa PVC yang dari paralon ini ternyata ketika saya selidiki, ternyata materialnya ini benar-benar jauh beda. Mungkin saja ya, mungkin yang plat PVC yang saya dapatkan dari Surabaya ini lucunya gampang gosong, walaupun belum dia meleleh istilahnya. Akan tetapi yang pipa paralon ini, plat yang dari pipa paralon ini lebih agak gampang istilah. Jadi antara kedua benda ini ternyata titik didihnya tidak sama. Jadi permasalahannya itu. Dan setelah saya selidiki, ternyata ketika saya lihat lebih cermat, ternyata di sini
ada partikel-partikel yang ternyata mungkin ini bukan seharusnya partikel yang ada di dalam plat PVC. Jadi ada yang seperti mengkilat-mengkilat gitu, seperti seolah-olah ada amoniumnya. Jadi saya berpendapat bahwasanya ini mungkin terbuat dari daur ulang PVC, istilahnya seperti itu. Jadi kalau kita menyebutnya dalam istilah orang proyek itu kandungannya di sini itu banyak residunya. Jadi sangat agak susah untuk ngelas, untuk menjadikan hasil lasnya itu rapi dan bagus. Maksudnya rapi dan bagus itu tidak gosong dan cepat menempel. Kalau yang pipa PVC ini kebetulan yang kemarin saya beli ini dengan merek Maspion. Ya maaf, ini bukan di endorse dan juga bukan promo, karena memang dari pengalaman yang saya tahu kalau merek Maspion ini di antara pipa PVC yang warna abu-abu ini yang paling bagus, tebal dan kaku. Dan tentu saja dari ketiga material ini kalau diurutkan ya tentu saja lebih bagus yang ini, yang warnanya agak pucat ini. Ya ini saya dapatkan dulu memang oleh-oleh dari teman yang ada di project, dibawakan beberapa lembar kecil gitu. Itu maksudnya saya minta untuk contoh bila mana saya akan beli di Surabaya atau di toko-toko yang di dekat di sekitar Karisidenan, Kediri dan Jawa Timur. Tentu saja ini lebih bagus. Yang kedua adalah bekas pipa PVC yang saya press jadi lembaran ini, dan yang terakhir ini. Jadi memang seharusnya ada istilahnya pasangannya. Kalau kita menggunakan ini pasangannya harus ini. Tapi kalau sudah profesional dalam penggunaan lasnya, ini bisa digabungkan. Toh nyatanya kemarin dari berbagai trial, akhirnya saya bisa berhasil menggabungkan antara dua belah material ini yang sifatnya agak berbeda. Dan mungkin itu saja kendala tentang masalah las PVC. Tadi pertama tentang masalah teknis sebelum pengelasan, yaitu pembersihan dulu. Yang kedua tentu saja material yang sangat vital sekali. Untuk plat PVC ini sebenarnya warnanya macam-macam ya. Ada merah, putih, biru, hijau, pokoknya semua warna itu ada. Akan tetapi yang masuk dalam pasaran dunia industri itu, yang disediakan oleh pasar itu kebanyakan memang warnanya abu-abu. Dan warna rootnya sendiri atau pakan lasnya ini sebenarnya juga macam-macam sesuai dengan warnanya. Jadi tidak serta-merta bahwasanya warna itu lebih gelap itu jelek, bukan. Untuk menentukan kualitasnya itu bagus apa tidak, ya kita lihat secara langsung dan kita rasakan, kita praktekkan waktu ngelas. Jadi seperti itu. Dan itu dua permasalahan. Dan permasalahan yang terakhir adalah pada alatnya itu sendiri. Lagi-lagi kembali kepada alatnya. Tentu saja jika alatnya memang benar-benar asli alat untuk mengelas, apalagi dengan kapasitas yang besar, tentu saja akan menghasilkan las yang sangat bagus. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita bisa mengadjust atau menyetel segala daya dengan kapasitas yang kita perlukan. Jadi seperti itu. Ini sudah bukan alat yang semestinya, yang sebenarnya untuk hobi, ditambah lagi dengan alat ini pun sudah pernah diperbaiki, jadi ya tidak normal lagi. Jadi seperti itu. Baik para sahabat, teman-teman dan saudara semuanya, demikian pembahasan tentang masalah PVC, yaitu segala permasalahan dalam dunia las plastik, khususnya las PVC, beserta sedikit penanggulangannya. Dan mohon maaf bila mana memang kurang jelas atau kurang komplit. Sekali lagi di sini saya bukan ahlinya, di sini masih belajar. Jika memang ada yang perlu ditambahkan, silahkan untuk ditambahkan kolom komentar. Bila mana ada yang perlu disampaikan, kritik maupun saran, monggo silahkan. Sekali lagi dituliskan di kolom komentar. Ya, untuk kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf.
saya kembali lagi berpesan agar tetap jaga kesehatan dan terus berkarya demi masa depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.